Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan proyek yang saya buat di Java NetBeans ya. Nah, saya di sana membuat sebuah game yang berbasis graphical user interface. Jadi si gamenya tuh bertajuk game Hangnam ya. Jadi game Hangnam itu sendiri adalah permainan berbasis tebak kata yang menguji kemampuan pemain dalam menjawab pertanyaan dengan benar. Nah, dalam batas waktu tertentu. Jadi si pemain harus menjawab serangkaian pertanyaan dengan benar untuk melanjutkan permainan. Jika pemain salah menjawab atau kehabisan waktu, si pemain akan mencatat jumlah kesalahan hingga batas 3 kesalahan. Nah, untuk kelasnya sendiri di sini ada kelas menu ya. Nah, untuk private clip play. Nah, ini clip play maksudnya tipe data clip, nama variabelnya play. Oke. Terus di sini kan ada init components. Terus di sini ada konstruktor private void play game. Nah, ini ada file win file win file win file sama dengan new file src slash hangnam slash audio slash mari kita mulai wave. Nah, jadi si file win file sama dengan new file ini fungsinya membuat objek file yang menunjuk ke lokasi file audio. Yang ini nih, mari kita mulai. Nah, jadi si audio ini hanya berputar satu kali jika diklik ya untuk codingannya. Nah, di sini ada private C button action performer ya. Nah, fungsinya ini kan J button nih, di dalamnya ada play game yang tadi nih yang memanggil musik yang ini. Nah, play game. Jadi kalau diklik tuh muncul efek suara gitu. Terus di sini ada Hangnam game, main game sama dengan new Hangnam game. Terus ada main game set visible true. Jadi ini fungsinya untuk membuat instansi baru nih dari kelas Hangnam game dan menyimpan ke dalam variabel yang bernama main game. Nah, oke, lanjut kita ke frame selanjutnya, yaitu Hangnam game itu sendiri ya. Interface utamanya. Jadi di dalam game ini terdapat beberapa fitur. Yang pertama ada timer, penghitung waktu mundur, terus ada musik latar belakang, terus ada juga efek suara menang dan kalah. Terus ada juga logika visual berdasarkan kesalahan. Terus selanjutnya ada reset permainan. Nah, di sini ada deklarasi variabel, deklarasi kelas maksudnya, sorry. Nah, di sini kan ada kelas Hangnam nih. Jadi public juga. Nah, si public ini dapat diakses oleh semua bagian dari aplikasi. Terus ada extends, Javax, Swing, JFrame. Nah, jadi kelas ini adalah turunan nih dari JFrame, yang berarti kelas ini adalah sebuah jendela aplikasi berbasis grafik user interface yang menggunakan Swing. Selanjutnya kita akan deklarasi variabel. Nah, di sini ada integer w sama dengan kosong. Nah, jadi variabel ini adalah integer yang melacak jumlah kesalahan permainan. Jumlah kesalahan pemain, maaf. Sama dengan kosong ini artinya di awal permainan jumlah kesalahan diatur ke kosong ya, ke 0 gitulah. Terus setiap kali pemain salah, nilai ini akan bertambah 1. Terus ada private timer. Nah, ini kalau dibacanya gini, tipe data timer yang variabelnya timer gitu. Nah, untuk variabel timer itu sendiri adalah sebuah objek dari kelas Javax Swing Timer. Nah, ini digunakan untuk membuat penghitung waktu yang akan berjalan setiap detik selama permainan berlangsung. Nah, terus ada private integer timelength sama dengan 140. Nah, timelength itu sendiri variabel ya. Jadi timelength itu sendiri adalah variabel integer yang menyimpan sisa waktu untuk permainan dalam bentuk detik. Nah, untuk sama dengan sama dengan 140 itu sendiri, nah itu di awal permainan waktu default ya. Jadi waktu default tuh waktu awal gitulah, yaitu 140.
Oke, lanjut ke private clip atau tipe data clip dengan nama variabelnya clip. Jadi si clip ini adalah objek dari kelas Japak Sound Sampled Clip. Nah, ini fungsinya untuk menyimpan dan memutar audio latar belakang permainan, seperti musik yang diputar selama permainan berlangsung, jadi loop ya, berulang-ulang gitu kalau yang ini. Terus ada private clip win. Nah, jadi objek win ini menyimpan audio efek suara yang diputar ketika pemain menang gitulah, nanti ya kita coba. Terus ada private clip loss. Nah, objek ini sama ya kayak apa namanya, yang win diputar kalau yang win tuh ya, diputar kalau kita menang. Nah, kalau yang loss tuh diputar kalau kita kalah gitu, begitu. Terus juga ada private clip win. Nah, win clip sorry. Jadi sama seperti win tadi nih, ini mungkin digunakan sebagai alternatif atau untuk efek suara tambahan saat menang gitu ya. Terus ada juga private clip loss clip. Sama ya seperti loss tadi, yang ini. Nah, yang ini. Sama seperti loss tadi, ini digunakan sebagai alternatif untuk efek suara kekalahan. Nah, lanjut. Di sini kan ada private void start timer. Nah, fungsi ini untuk memulai timer menghitung waktu permainan. Jadi timer ini diatur dengan interval ini nih, 1000 ms, jadi setara 1 detik lah gitu. Jadi setiap detik time lift berkurang dan diperbaharui di grafik user interface melalui global timer ya. Jadi kita membuat global-nya dulu yang dinamakan variabel global timer gitu. Nah, jika time lift mencapai kosong, nah ini. Jadi kita memanggil kayak disable all question, terus pick gagal, reset game, yang gitulah, memanggil gitu. Oke, lanjut. Private apa tadi? Private stop timer ya. Nah, ini. Nah, fungsinya adalah sama nih. Tadi kan memulai start. Nah, kalau ini stop kan jadi menghentikan timer jika sedang berjalan gitu. Intinya untuk menghindari konflik atau bug nih saat permainan di reset. Jadi kita tuh bisa nih kayak memanggil stop si musik tuh. Jadi si musik atau si latar belakang suaranya itu berhenti gitu, nggak terus berjalan latar belakang itu sendiri. Terus ada ini private void tingkat salah. Ini saya namakan tingkat salah ya. Bentar. Nah, jadi ini fungsinya mengatur tampilan berdasarkan jumlah kesalahan pemain atau W yang tadi ya, yang apa, yang integer, W sama dengan kosong gitulah. Jadi berdasarkan nilai W. Nah, elemen visual nih kayak gambar atau indikator lainnya ditampilkan atau disembunyikan di sini. Contohnya nih kayak jika W apa nih? Nah, ini jika W bernilai 1, maka itu ya bacanya ya, maka pick 1 dan maka maka pick 1 set visible true, jadi dimunculkan gitulah. Dan juga pick salah satu set visible false gitu. Sama juga nih yang maka jika yang if ya, bernilai 2, jadi kalau kesalahannya 2 kali gitu, pick 2-nya set visible true dimunculkan gitu. Terus pick salah satu misal di set visible false. Nah, yang pick salah 2 set visible true. Jadi ini kondisional ya, tergantung kalian nih kalau mau ngoding gitu. Nah, selanjutnya ada private void game jika kalah gitu. Jadi fungsinya mengatur tampilan saat pemain kalah gitu. Jadi intinya kayak menonaktifkan semua pertanyaan gitu. Terus menampilkan elemen kekalahan kayak gambar atau tombol reset lah. Terus menghentikan musik latar belakangnya tadi ya, yang stop musik gitu. Terus memutar efek suara kekalahan gitu, stop musik, play loss gitu kan. Nah, terus ada disable all question. Nah, fungsinya menonaktifkan semua tombol pertanyaan saat permainan berakhir nih. Kalau kalian menjawab 3 soal nih, terus tiga-tiganya salah gitu, ya udah kalian nggak bisa menjawab soal keempat dan kelima gitu, begitu intinya. Terus ada private void reset game.
Nah, ini saya konstruktor, sorry. Nah, jadi fungsinya untuk mereset semua komponen permainan ke dalam keadaan awal gitu ya. Jadi intinya mengatur ulang jumlah kesalahan, misal ini yang awalnya tadi 3 kesalahan jadi kosong lagi gitu ya, di reset. Terus menyembunyikan elemen kekalahan, jadi si elemen yang sudah kalah misal di reset lagi, elemen yang sudah menang di reset lagi gitu kan, kayak gambar-gambar gitulah. Terus mengaktifkan kembali semua pertanyaan gitu yang tadi yang disable ya, disable all question. Terus memulai ulang musik latar belakang dan juga timer gitu. Oke, lanjut. Di sini ada ini ya, konstruktor play musik gitu lah, private void play musik. Jadi fungsinya untuk memutar nih musik latar belakang secara berulang gitu. Juga membuka file audio dari lokasi tertentu nih. Ini kan ada nih alamatnya src/6/audio/backsound.wave gitu kan. Nah, memutar musik dengan loop tanpa henti selama permainan berlangsung. Jadi ini kan saya menambahkan loop continuously gitu kan. Nah, ini ada private void stop musik. Nah, ini untuk men-stop musik yang berjalan di latar belakang gitu, yang tadi yang berulang-ulang. Lanjut ada private void play sound, yang ini ya, yang string file path. Nah, ini fungsinya untuk memutar efek suara dari file tertentu yang cuma sekali gitu ya memutarnya, kayak efek suara lah gitu. Menggunakan path file untuk membuat dan memainkan audio gitu. Nah, berkesinambungan atau berhubungan sama ini, sama private void play win sama private void play loss. Jadi kan kalau misal nih, kalau saya mengcoding satu-satu nih kan ini ya kan lama nih, jadi saya ini saja coding satu ini sih lebih dipersingkat gitu ininya, codingannya gitu. Nah, terus di sini ada private void for form window opened. Nah, kalau di sini fungsinya kalian mengatur nih apa saja yang mau ditampilkan terlebih dahulu dan apa saja yang disembunyikan gitu. Contohnya saya kan untuk pick 1 titik set visible-nya itu disembunyikan, false ya. Yang pick 2 juga sama false, pick D juga false. Nah, ini untuk P2 ini variabel untuk soal ya. P2 juga di false, P3 juga di false ya, disembunyikan gitulah. Nah, untuk time live sama dengan 140 dan juga glabel timer titik set text waktu plus time live plus detiknya di ini kan ya, dimunculkan gitu. Nah, selanjutnya kita ke private void J1 action performed. Nah, ini jawaban ya, kalian mengisi jawaban gitu gimana. Jadi kita mau mulai start timernya di sini. Jadi kalian menjawab dulu satu soal nih, baru si timernya berjalan gitu. Nah, untuk string AI sama dengan J1 get text gitu. Jadi tujuannya untuk memeriksa apakah jawaban yang diberikan benar gitu kan. Juga si RJ1 ini, bentar mana tadi. Nah, RJ1 ini adalah jawaban yang benar. Misalnya Sungai Nil nih kan, Nil nanti ya. Nah, untuk if jika si ininya si string enggak string si AI-nya kosong, maka si timernya berhenti nih, stop ya. Terus ada peringatan kayak J option pen show message dialog, jadi menampilkan dialog gitu. Nah, dialognya adalah ini ya, ini opsional sih, kalian mau kasih dialog kayak apa gitu. Kalau saya kayak gini. Nah, kalau sudah di enter kembali atau di oke ya, jadi si timernya berjalan kembali gitu, return. Terus jika benar nih jawaban kalian, komponen visual seperti P2 terus J2 J1 enggak, bentar, yang P2 set visible true yang memunculkan ya untuk pertanyaan kedua gitu. Terus yang J2 juga set visible true gitu. Yang J1 set enable false, jadi yang J1 tuh gak bisa dijawab kembali gitu. Begitu. Nah, maka si integer W-nya nih sama dengan W plus 1 gitu kan. Jadi bertambah 1 kalau kalian salah nih. Si JLab W-nya set text
plus W, si P2-nya titik set visible true gitu kan, memunculkan P2 gitu. Terus J2 set visible true, J1 juga set enable false gitu. Si J1 nya gak bisa dijawab kembali. Nah untuk ini apa namanya, tingkat salah ya. Bentar, saya scroll lagi ke atas. Mana tadi? Bentar. Nah yang ini kan jika nih kalian salah satu nih menjawab satu, ya ini akan dipanggil gitu untuk tingkat salahnya begitu. Bentar. Nah pun untuk pertanyaan pun untuk jawaban berikutnya ya, kalau kalian salah ya itu akan memunculkan komponen-komponen lain lah seperti gambar gitu kan, terus gambar bertambah begitu untuk semua. Nah ini khusus untuk RJ5 ya, jawabannya kan Australia nih misal gitu kan, if AI equals ignore case. Saya belum menjelaskan ya apa itu equals ignore case. Jadi equals ignore case itu kalian menjawab pertanyaan nih, mau awalnya hurufnya besar atau kecil, itu selagi jawaban itu benar itu gak apa namanya, gak disalahin gitu. Kalau kalian menggunakan equals, misal nih Australia ya, Australia, nah kalian menggunakan equals, nah terus kalian menjawab di jawaban itu Australia pakai huruf kecil si A nya, itu disalahkan ya teman-teman. Nah kalau menggunakan equals ignore case, mau kalian menggunakan huruf kecil awalnya itu dicatat sebagai benar ya. Nah paling stop musik gitu kan, ini kondisional. Nah ini jika W, jika si integer W nih bernilai 3 atau apa namanya, kesalahan ketiga kali lah, si game jika kalah di apa namanya, dipanggil itu yang ini yang atas. Aduh yang mana ya, bentar, game jika kalah. Nah yang ini nanti akan memanggil disable all question, terus label timer ya, di apa namanya, disembunyikan, terus si pick day nya dipanggil, terus si apanya, komponen-komponen inilah yang apa namanya dipanggil begitu teman-teman. Terus nah untuk reset game, di sini komponennya saya memanggil stop timer dan juga reset game gitulah. Terus yang ini yang tombol udahan gitu, yang exit lah gitu kalau familiarnya. Nah kalian memanggil nah jika si J option pen show confirm dialog null nih, jadi si kalau kalian menekan tombol udahan misal, nah nanti akan ada notif ini ya masa udahan sih, kayak gitulah. Nah kalau kalian memilih yes, sistemnya exit dalam waktu 1 detik gitu. Begitu. Terima kasih. Mungkin segitu project yang saya apa namanya jelaskan ya. Berikutnya saya akan menjalankan nih project yang sudah saya buat. Sebentar. Nah ini ya tampilan pertamanya kalau kita menjalankan game Hangnam ini. Oke, kita misal nih ke more dulu. Nah di sini ada apa namanya, informasi ya terkait game, aturan permainan dan sebagainya gitu. X. Nah kita coba play. Mari kita mulai. Nah di sini kan apa namanya, ada pertanyaan nih, pertanyaan, terus di sini ada waktu. Nah di sini ada jumlah kesalahan gitu. Di sini ada objek gitu ya. Coba kita apa namanya, menjawab salah dulu ya. Nah ini kan ada interaksi ya sama kita gitu. Jadi si misalnya seorang ini gitu takut gitu kan,
atau interaksi lah sama kita. Misal kalau kita benar nih ya, kalau kita benar, misal enter. Nah ini nggak bertambah gitu, nggak ada interaksi gitu kalau kita benar. Nah kalau kita contoh nih, apa namanya, kita nggak menjawab apa-apa gitu, tak, nah ada peringatan. Jadi kita tuh harus menjawab gitu, nggak bisa nggak menjawab gitu. Si waktunya juga berhenti begitu. Nah kalau kita mencoba klik oke, si waktunya berjalan gitu kembali. Kita coba dulu yang apa namanya, kalau kita kalah gitu gimana. Nah itu kan ada interaksi lagi. Nah kita coba apa namanya, klik main menu, enggak, main lagi yuk gitu. Kita reset lagi. Nah kembali ke awal gitu. Begitu teman-teman. Coba kita jawab semua ya dengan jawaban yang benar gitu. Iya. PLN tuh perusahaan listrik negara. Ini bebas. Nah untuk nama ilmiah manusia Homo sapiens ya, yang tadi. Benua terkecil Australia. Nah tadi kan A-nya kapital ya, kita coba A-nya gak kapital gitu. Apakah masih salah? Jadi kan kita menggunakan equals ignore cost gitu. Nah benar gitu kan. Nah di sini cuma kesalahannya kosong gitu. Jadi apa namanya, kita menggunakan huruf kecil di awal juga masih dihitung benar ya.